Shalom, saya ingin tanya, apakah benar Musa yang menulis kitab Kejadian sampai Ulangan? Kalau benar demikian, saya ingin tanyakan beberapa hal. Apakah Musa menulisnya sendiri atau adakah tambahan dari orang lain? Mengingat ada kisah tentang kematian Musa dalam Ulangan 24. Bagaimana Musa menulis kisah kematiannya sendiri? Kalau ada orang lain yang menambahkannya, siapa orang itu? Dan apakah penambahan hanya pada kisah kematian Musa ataukah ada bagian yang lain lagi? Kapan Musa menulis kitab-kitab itu dan ditulis pada media apa? Karena zaman itu kertas belum ada. Apakah sebelum Musa mati, Musa sudah memberikan kitab yang ditulisnya itu pada Yosua? Lalu siapa yang menyusun dan membagi kitab itu menjadi 5 kitab? Dan isi dalam kitab Ulangan adalah pengulangan cerita dari cerita-cerita yang ada dalam 4 kitab Taurat yang lain. Apakah tujuan diulanginya cerita itu dalam kitab Ulangan? Terima kasih. Ini sangat banyak ya Pak Pendeta. Ya, ini satu pertanyaan tapi terkait. Banyak sekali ya. Apakah benar Musa yang menulis kitab Kejadian sampai dengan Ulangan? Memang di kalangan para ahli atau para penafsir kitab suci memang ada beda pandangan. Memang sebenarnya kalau kita melihat bahwa orang-orang Yahudi itu sangat percaya bahwa Musa itu adalah penulis dari kitab-kitab ini. Dan sepanjang sejarah memang dipercaya demikian. Itu baru kira-kira abad yang ke-17 orang mulai mempertanyakan kepengarangan Musa terhadap kitab-kitab ini dan mulai meragukan bahwa Musa memang yang menulisnya. Teori-teori itu dikembangkan bahwa penulisan kitab-kitab ini jauh setelah itu ya, pada zaman pembuangan itu barulah ditulis dan karenanya tidak mungkin ditulis oleh Musa. Maka mereka mengeluarkan, misalnya Jan Astruc, dia mengeluarkan satu teori yang sangat terkenal yaitu JEDP, ya, kepengarangan sumber-sumber dari kepenulisan itu. Yang pastinya mereka menolak kepengarangan Musa. Tetapi kaum Injili, kaum liberal memang percaya demikian. Tapi kaum Injili itu percaya bahwa memang Musa lah penulis dari kitab ini, ya. Nah, mengapa sampai kaum Injili maupun juga orang Yahudi itu percaya bahwa Musa lah yang menulis kitab-kitab Kejadian sampai dengan Ulangan ini? Karena ada beberapa alasan. Pertama adalah bahwa di dalam kitab-kitab itu sendiri, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu memang ada data, ada informasi bahwa Musa lah yang menulis. Misalnya dalam Keluaran pasal 24 ayat 4 dibilang begini, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Lalu Bilangan 33 ayat yang kedua, Musa menuliskan perjalanan mereka. Lalu ada Ulangan 31 ayat 9, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, lalu ayat 24-nya, Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa memang di dalam kitab Taurat itu sendiri memang dijelaskan bahwa memang Musa menulis itu. Selain itu di dalam kitab-kitab yang lain, di luar 5 kitab itu, juga seringkali nama Musa itu dihubungkan dengan tulisan-tulisan itu. Misalnya dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 31, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Lalu Yosua pasal 23 ayat 6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Lalu 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga dibilang, dan dengan telah tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ya. Lalu muncul lagi di dalam kitab Esra 6 ayat 18 dikatakan di sana, ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Lalu muncul juga dalam kitab Nehemia 13 ayat 1. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Lalu muncul juga di 2 Tawarik pasal 25 ayat 4. Ya, dikatakan di sana,
melainkan dia bertindak sesuai apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini dari kitab-kitab yang lain di luar 5 kitab ini juga menyinggung Musa sebagai penulis dari kitab itu. Terus dalam Perjanjian Baru juga ada banyak ya, tapi misalnya muncul paling itu dalam Markus pasal 12 ayat 26. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Lalu Yohanes 1 ayat yang ke-17. Sebab tetapi kasih karunia kebenaran datang, maksud saya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Musa dalam kitab Taurat. Lalu juga Yohanes pasal yang ke-5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, kamu akan percaya kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, berarti ditulis Musa. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa memang Perjanjian Baru itu juga memberikan kesan kuat bahwa memang telah dipercaya oleh orang Yahudi, bahkan sampai masa Perjanjian Baru, bahwa Musa lah penulis dari 5 kitab itu yang dipercaya, atau nama Musa dikaitkan dengan nama dari kitab-kitab hukum itu ya. Kalau Yohanes 1 ayat yang ke-17 dia bilang sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jelas itu Musa. Jadi pertanyaan awal tadi, benarkah Musa dari benar. Kejadian sampai Ulangan? Ya, lalu pertanyaan selanjutnya dia bilang apa? Apakah Musa yang menulis sendiri? Karena di dalam Ulangan 24 itu kan ada tentang kematian Musa. Bagaimana dia menulis kematiannya sendiri? Ya, tidak mungkinlah Musa menulis kematiannya sendiri. Maka di situ kita memang harus mengakui bahwa pasti ada orang lain yang menambahkan kisah tentang kematian Musa di dalam kitab itu. Ditambahkan, karena tidak mungkin bahwa Musa menulis kisah kematiannya sendiri. Ya. Nah, yang menambahkan itu siapa, kakak? Yang menambahkan itu menurut para rabi Yahudi itu adalah Yosua. Ya, karena Yosua yang melanjutkan itu, dan karenanya Yosua lah yang menambahkan kisah tentang kematian Musa, ya. Terus terkait dengan Yosua tadi, apakah Yosua itu hanya menambahkan yang ada kaitan dengan kematian Musa, atau ada bagian lain juga yang Yosua tambahkan? Soal yang menambahkan itu tidak selamanya harus Yosua, ya. Beberapa ahli menganggap bahwa mungkin juga ada beberapa bagian yang ditambahkan oleh Samuel misalnya, atau juga oleh Imam Ezra menambahkan itu. Bahwa Yosua melakukan itu bisa nampak dalam Yosua 24 ayat yang ke-26. Yang dikatakan Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Kitab hukum Allah jelas hukum Taurat. Dan kelihatannya di sini menginformasikan bahwa Yosua itu memang menambahkannya, ya. Dan bukan hanya urusan kematian Musa. Ada beberapa pandangan yang diberikan atau diberikan juga sejumlah ayat yang diduga, ya. Ini ada kontroversi di kalangan para penafsir. Jadi saya mengatakan diduga itu ditambahkan entah oleh Yosua atau oleh Samuel, oleh Ezra. Itu misalnya dalam Kejadian 36 ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja yang memerintah atas orang Israel. Nah, artinya penulis ini mengetahui bahwa memang sudah ada raja Israel. Nah, dan itu tidak bisa terjadi pada zaman Musa. Karena sudah Israel punya raja itu sudah melewati zaman Yosua, hakim-hakim, baru sampai raja-raja. Sehingga ayat ini diduga bahwa ini ada editor yang menambahkan kalimat atau tulisan dalam Kejadian 36 ayat 31 ini. Juga ada Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih lembut dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, para penafsir mengatakan bahwa mungkinkah Musa sendiri yang menulis? Adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada semua manusia di muka bumi. Kalau Musa yang menulis begitu, kayaknya ini orang sombong nih ya. Kok bisa-bisanya merasa diri bahwa dia adalah
orang yang paling lembut dibandingkan dengan semua manusia di muka bumi. Jadi beberapa ahli percaya bahwa bagian ini itu juga adalah tambahan dari orang lain terhadap teks yang ditulis oleh Musa. Juga ada Kejadian 12 ayat 8 ya. Kemudian ia di sini Abraham. Ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu dia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham memasang kemahnya di Betel. Ini Abraham. Padahal di Kejadian 28 ayat 19 dia bilang, iya di sini Yakub. Yakub menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Berarti kalau Yakub yang kasih nama itu Betel, ya Yakub ini cucunya Abraham. Berarti tempat itu nama Betel itu cucunya Abraham. Bagaimana Abraham sudah berkemah atau memasang kemahnya di Betel? Maka ini diduga bahwa editor kemudian yang menambahkan keterangan ini di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Nah, itu beberapa ayat yang diduga sebagai penambahan dari orang lain selain Musa. Nah, mungkin dengan adanya penambahan orang lain seperti Yosua mungkin atau Esra atau Samuel, mungkin saya perlu memberikan suatu pandangan seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Herbert Wolf. Dia bilang begini, kita dapat mengatakan bahwa materi sesudah Musa yang mungkin ditambahkan dalam Pentateuch itu adalah 5 kitab Musa, ya, adalah relatif tidak penting. Bagian terbesar dari kelima kitab itu benar-benar dapat ditulis oleh Musa sendiri dan di bawah pengawasannya. Jika benar-benar ada editor yang menambahkan atau mengubah karya Musa itu, kegiatan mereka telah dipimpin dan diawasi oleh Roh Kudus yang sama yang telah mengilhami penulisan seluruh Alkitab. Perubahan apapun yang dibuat oleh Yosua, Samuel, dan Esra atau orang lain telah diilhami Roh Allah dan menyampaikan dengan tepat apa yang dimaksudkannya. Jadi penambahan oleh Yosua dan lain itu juga tetap di dalam ilham Roh Kudus, sehingga tidak bisa dianggap sebagai wah ini kitab suci ditambah-tambah. Tidak. Itu kalau semuanya datang sampai kepada kita, itulah yang digerakkan oleh Roh Kudus kepada para penulis kitab suci. Ada lagi? Ada. Pada saat kapan Musa menulis kitab itu? Musa menulis itu pada saat mereka dalam pengembaraan di padang gurun, ya. Pada pengembaraan di padang gurun itu bisa terlihat dari Bilangan 33 ayat 1 dan 2. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Berarti memang itu ditulis di dalam pengembaraan mereka di padang gurun, dan karenanya itu juga adalah sesuatu yang tidak mudah, ya, tapi juga layak dipercaya karena itu ditulis oleh Musa. Dan kalau itu ditulis oleh Musa, maka perhitungan tahunnya bisa dihitung, itu kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Karena Musa memang hidup 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, ada lagi? Iya, pada saat itu Musa menulisnya pada media apa, Kak? Karena kan belum ada kertas pada saat zaman Musa. Ditulisnya itu memang waktu itu belum ada kertas, tapi yang pasti dia menulis pada lembaran-lembaran papirus, ya. Papirus itu adalah nama sejenis tumbuhan, ya, tumbuhan bulu halus yang biasa tumbuhnya banyak di Syria dan juga di Mesir, ya, terutama di daerah-daerah Sungai Nil. Itu ada tumbuhan papirus, dan dari papirus itu diambil dan diolah lalu menjadi bahan tulis yang memang sangat terkenal pada masa itu. Dari papirus itulah muncul papir lalu paper, kertas dalam bahasa Inggris, ya. Dan pasti Musa memakai itu, karena kalau Musa itu hidupnya 1500 sebelum Masehi, orang sudah mulai pakai papirus itu sejak 3500 sebelum Masehi di Mesir. Jadi Mesir sendiri memakai papirus, lembaran papirus itu sudah sangat lama, dan karenanya Musa pasti memakai itu karena Musa membawa Israel keluar dari Mesir, dia pasti sangat akrab dengan lembaran-lembaran papirus. Dan beberapa peninggalan naskah-naskah kuno kita, manuskrip-manuskrip kuno kita, itu memang tertulis dalam
lembaran-lembaran papirus. Ya. Baik, masih ada Kak. Apakah sebelum Musa mati, Musa sudah memberikan kitab yang ditulisnya itu pada Yosua? Kelihatannya demikian, itu nampak dari Yosua 1 ayat yang ke-7 dan 8. Hanya kuatkanlah, ini kan firman Tuhan kepada Yosua, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya. Lalu ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab hukum Taurat ini, renungkan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti Yosua diberitahu bahwa tentang hukum Taurat dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan itu berarti bahwa memang kitab Taurat itu diketahui atau diberikan kepada Yosua. Ya. Baik. Lalu siapa yang menyusun dan membagi kitab itu menjadi 5 kitab? Kanon Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Lama yang kita punya sekarang itu dipercaya itu dikumpulkan dan diedit oleh Imam Ezra pada zaman pembuangan ya di Babilonia. Jadi Imam Ezra lah yang berjasa di dalam penyusunan kanonisasi Perjanjian Lama. Ya. Isi dalam kitab Ulangan adalah pengulangan cerita dari cerita-cerita yang ada dalam 4 kitab Taurat yang lain. Apakah tujuan diulanginya cerita itu dalam kitab Ulangan? Karena gini, satu, ini Musa sudah di ujung-ujung. Musa sudah diberitahu bahwa karena kesalahan dia maka dia tidak masuk ke Kanaan. Ya. Jadi dia hampir sampai pada akhir perjalanannya. Dan karenanya dia perlu mengulang kembali, membuat pidato kembali tentang hukum Taurat yang dia terima sebagai pesan-pesan khotbah-khotbah terakhir dari dia untuk Israel. Kedua adalah bahwa ingat bahwa yang masuk ke yang keluar dari Mesir lalu masuk ke Kanaan itu hanya berapa orang itu. Yang lain itu mati di padang gurun. Artinya generasi-generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi baru yang tidak pernah tahu bagaimana laut terbelah, yang tidak tahu bagaimana Tuhan kasih turun mana buat mereka, yang tidak tahu mujizat demi mujizat, yang tidak tahu 10 hukum turun kepada mereka. Mereka lahir sudah hampir masuk ke tanah Kanaan. Dan karena itulah perlu diberikan pengulangan kepada mereka. Karena diberi pengulangan, maka namanya kitab Ulangan. Supaya generasi muda itu bisa lebih tahu bagaimana perjalanan mereka. Dan karena itu, kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan sendiri itu ada sekurang-kurangnya ada 3 babak khotbah dilakukan oleh Musa di seberang Sungai Yordan sebelum mereka menyeberang ya. Itu khotbah yang pertama itu misalnya dalam Ulangan 1 ayat 5. Lalu khotbah yang kedua mulai pasal 4 ayat 44 dan seterusnya. Lalu khotbah yang ketiga itu di akhir dari kitab Ulangan yaitu mulai Ulangan 29 ayat 1. Itu adalah 3 kali khotbah Musa sebagai khotbah perpisahan. Untuk kembali lagi mereka dikuatkan dengan hukum Taurat yang akan ditinggalkan oleh hamba Tuhan Musa ini. Ya. Oke. Iya, tapi kalau saya menarik juga dari kisah penulisan dari Musa ini, ada satu kitab bilangan. Nah, di kitab bilangan itu kan banyak sekali angka-angka. Namun kalau ditarik ke sekarang, kira-kira apa manfaatnya dari kita mengetahui angka-angka itu? Sehingga perlu ada di dalam Alkitab. Itu mencatat, memberikan banyak. Ini kan catatan sejarah. Ya. Jadi paling yang kita bisa tahu bahwa kalau memang ada bilangan-bilangan itu betul-betul sesuatu, ini bukan dongeng ini. Ini betul-betul sejarah. Jadi dengan kata lain, pesannya bagi kita adalah bahwa apa yang dicatat di dalam semua ini bukan mitos. Ini bukan dongeng. Tentu kalau kita mempelajari kitab demi kitab itu pasti ada banyak juga pelajaran rohani. Tetapi adanya kitab bilangan sendiri itu sebagai konfirmasi kepada kita bahwa ini betul-betul data sejarah. Ini bukan dongeng yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas kisahnya. Ini lengkapnya, bilangan-bilangannya ada. Seperti itu. Dan jumlahnya itu bisa begitu tepat. Ya, bahkan sampai ratus-ratus mereka bisa mencatatnya itu. Berarti pada saat itu ada orang di balik Musa yang... Ya pastilah, karena tadi kutipan dari Wolf kita lihat bahwa dia menulis atau bahkan menulis di bawah pengawasannya. Ya, di bawah. Karena ingat, Musa mempunyai kapasitas untuk itu. Ingat, dia diangkat anak oleh putri Firaun. Dan dia mengenyam pendidikan dan semua ilmu yang penting di Mesir. Ya, jadi dia tahu baca, dia tahu tulis, dia tahu berhitung, bahkan dia kelihatannya belajar ilmu kepemimpinan dan politik Mesir. Ya, dan karenanya dia sangat punya kapasitas untuk menulis semua
laporan sejarah itu. Secara rapi dan detail Rapi, dan ya, teratur. ya. Baik, Kakak.